Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sedama, marilah kita bersikap anjali untuk menghormati Guru Agung kita. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Sotihotu Namo Buddhaya. Bapak Ibu, kesempatan malam ini saya ingin berbagi satu cerita yang nanti kita akan temukan. Cerita ini berhubungan tidak dengan keseharian kita, karena ini original atau asli dialami oleh saya dan mungkin beberapa rekan yang kemarin juga, termasuk Pio mungkin yang ikut kemah, termasuk Aileen ya. Kalau di kegiatan kemah di tempat baru, anak-anak itu perlu adaptasi. Nah, dalam proses adaptasi berkegiatan itu perilaku atau apalah macam-macam lah, sikap itu karena berkumpul bersama, tinggal bersama selama 3 hari 2 malam, yang muncul itu macam-macam. Nah, salah satu yang muncul adalah cerita-cerita serem gitu. Cerita-cerita menakutkan. Itu untung hari kedua ya. Kalau hari pertama kita udah susah ngatasinya. Untung hari kedua muncul kita langsung bisa atasi yang anak-anak yang katanya mengalami disebut penglihatan atau merasa didekati dan sebagainya, kita bisa langsung atasi. Kejadian itu cepat banget. Orang yang nggak pernah merasakan atau nggak pernah melihat, tiba-tiba omongannya, iya, aku juga ikut lihat. Jadi ketakutan itu kok jadi asik buat mereka. Sampai ada kakak senior yang foto ditunjukin nih. Ini menurut Pak Adi apa? Jadi sempat foto gitu ya, ditunjukin. Ini bayangannya, bentuknya, coba menurut Pak Adi apa? Ya memang bentuknya bayangan bisa macam-macam. Kalau kita mau ladeni, itu kalau kita oh iya itu mirip ini ya, mirip itu. Cuman saya mau ngajak anak-anak untuk melihat dengan cara yang berbeda. Bahwa kalau kita tidak dianugerahi oleh kemampuan untuk merasakan atau melihat atau kontak dengan makhluk-makhluk di luar kemampuan kita lihat atau kita rasakan, kalau seandainya kita lihat sesuatu, itu belum tentu makhluk yang gaib gitu loh, makhluk-makhluk di luar manusia. Saya bilang itu ada fenomenanya, fenomena psikologis namanya pareidolia. Bapak Ibu pasti juga mengalami. Sini ada yang punya sixth sense atau indigo nggak? Kalau ada, itu artinya punya kemampuan. Tapi kalau nggak ada, saya itu amit-amit ya, nggak ada sih sebenarnya. Cuman karena imajinasinya sama kontak indranya, ya syukurlah masih bisa lihat. Objek-objek yang kita lihat itu kadang-kadang fenomenanya namanya pareidolia. Itu kita lihat, ini ada yang coklat lebih tua. Ini saya lihat, kok membentuk figur ya? Pernah nggak Bapak ya? Lihat awan, wah bentuknya naga. Itu namanya fenomena psikologis, objek mata, dan imajinasi, dan campur banyak lah.
namanya pareidolia. Kalau itu diyakini sebagai kemampuan, apa nggak kacau ya? Saya bilang, udah ini bentuknya apa Pak? Ini ya namanya pareidolia ini. Ini Pak, objeknya bisa macam-macam. Ini bisa pangeran, ini bisa bentuknya raja. Kamu mau menerjemahkannya apa? Ya, dia bingung kan ya. Ini bukannya makhluk. Iya, tapi kan bisa macam-macam. Nah, efek dari pareidolia ini kalau kita tidak paham, kita menghubungkannya dengan hal-hal yang sifatnya mistis dan jadi menakutkan. Padahal rasa takut itu nanti kan bawaannya cemas, khawatir. Itu kan merusak ya, membuat tidak nyaman. Kita takut itu sebenarnya kenapa sih? Takut. Saya lagi pelajari juga, takut itu kenapa sampai bisa mengganggu, bahkan bisa sampai membunuh, itu kan ada penelitiannya. Makanya jangan sampai cerita-cerita yang sebenarnya kita sendiri tidak ada terlibat di sana atau tidak punya kemampuan di sana di hal-hal mistis, jangan sampai ada muncul ketakutan yang berlebihan, karena itu sangat merusak. Karena di penelitian ada satu domba juga yang lain, ya, dalam kandang dipisah pakai sekat. Bisa bayangin ya, kandang ada domba di sebelah sini, ada domba di sebelah sini, dipisah sekat. Sama-sama dirawat dengan makanan yang sama, kualitasnya sama, jadwalnya juga sama. Bapak Ibu tahu, domba yang satu umurnya panjang, domba yang satu pendek. Kenapa? Ternyata yang domba yang di sebelah sini, di sebelahnya kandang serigala. Jadi tiap dia makan, dia selalu lihat ke sana, dia makan sih, dapat makan. Tapi cemas, khawatir. Padahal terpisah juga dengan kandang, tapi kok waspada. Was. Mati lebih cepat yang sebelah sini. Nah, itu mau membuktikan kalau ketakutan itu, kekhawatiran itu bisa membunuh. Kalau kita dengar cerita juga dari uraian atau katanya Metasuta, Karania Metasuta, itu latar belakangnya kan biku-biku masuk ke hutan, satu hutan, mau meditasi, dan diganggu kan. Diganggu sampai kurus kering. Gak nyaman. Karena bau, dengar suara aneh-aneh. Kecemasan itu sampai membuat mereka tidak konsentrasi dan kurus kering. Jadi ketakutan itu bisa sampai membawa manusia sejauh itu tuh. Fisiknya jadi lemes. Bahkan tadi kalau kita lihat hewan bisa sampai mati. Ketakutan. Nah, ketakutan sendiri kalau kita lihat kenapa kita takut? Karena saya lagi lihat juga kenapa sih takut? Karena kita tuh nggak tahu apa yang ada di depan. Objek mata kita, telinga kita, atau pengetahuan kita tuh nggak tahu apa yang ada di depan. Makanya kita cemas, kita takut. Saya ilustrasikan kalau kehidupan kita itu kayak, kita kenapa takut itu kayak jalan di lorong gelap, kita ada kecemasan masuk lorong itu, karena objek mata kita nggak tahu ini di depan ada apa, makanya kita khawatir, kita cemas. Kalau ada yang tetap masuk dengan tanpa kecemasan, itu artinya nekat ya, atau kebodohan umum. Tapi karena kita tidak tahu, makanya kita khawatir. Nah, dari sini saya sebenarnya mau ngajak kita sebenarnya alih-alih khawatir, daripada kita khawatir, sebenarnya yang lebih tepat apa sih kalau di depan kita itu gelap, nggak ada cahaya, indera mata kita, pengetahuan kita tentang jalan yang mungkin 1 meter itu sesuatu yang baru buat kita, tapi kita tetap harus lalui, ibarat itu kehidupan, kita harus tetap jalan di sana. Alih-alih daripada khawatir, harusnya kita apa?
waspada. Jadi apa yang kalau kita tetap harus jalan, ya pelan-pelan kali ya, tetap pegang, meraba. Wong kita tetap harus jalan. Ya. Sama di dalam balik di perkemahan seperti kemarin itu, saya bilang daripada kita khawatir, lebih baik kita waspada. Waspada dengan cara apa? Ya sebagai orang yang baru datang di tempat yang baru, ada tradisi di Buddhis. Biku-biku itu kalau masuk ke hutan atau tempat-tempat baru, selalu recite, membacakan dulu Metta Sutta, Karania Metta Sutta. Ada rangkaian lah, salah satunya Metta Sutta, Karania Metta Sutta, Atanatya Sutta. Ya. Saya baru lihat di sini ternyata ada penggalannya Atanatya Sutta, halaman 100. Halaman 100, Atanatya Sutta. Tapi karena ini penggalan jadinya parita. Harusnya itu panjang. Jadi alih-alih kita khawatir, harusnya kita waspada kalau ke suatu tempat. Dengan berbekal bahwa kalau kita hadir di suatu tempat, kewaspadaannya dibangun, sekaligus kerendah hatiannya juga dibangun, tujuannya juga dibangun. Saya datang bukan untuk mengganggu, bukan tujuannya untuk merusak, saya tujuannya di sini untuk berlatih. Kemarin datang di area perkemahan itu, doa-doa yang saya sampaikan ke lingkungan ya, ini mohon semua yang ada di sini mendukung anak-anak mau belajar di sini. Mohon maaf jika kegiatan kami akan sedikit banyak mengusik, kami mohon maaf. Doa-doa seperti itu yang kita ucapkan. Nah, namanya juga anak-anak ya. Ya pasti pola tingkahnya ada sedikit banyak, center di mana-mana lah, sampai ditegur juga itu. Cuma saya mau sampaikan, daripada kita ketakutan, saya bukannya pemberani, saya itu orangnya juga jiri. Saya ngomong kayak gini emang berani itu. Enggak juga, cuman ada satu momen saya bilang mekanisme ketakutan saya itu aneh, saya kadang-kadang muncul, kadang-kadang hilang. Ya. Saya merasa berani atau tidak takut itu ketika kok saya nggak tahu tuh, coba Bapak Ibu juga yang tidak punya ketakutan, itu saatnya waktu apa gitu. Murid saya ketemu satu alumni, dia tuh curhat, Pak, saya kok khawatir ya, kenapa? Saya kok nggak ada takutnya. Takutnya saya kebablasan, si Frisco itu ya, yang kemarin datang. Apa saya kebablasan ya? Saya kok nggak ada takutnya. Kalau nggak ada takutnya maksudnya apa? Iya, urusan yang gaib-gaib itu saya nggak takut. Urusan tempat baru, saya tuh nggak takut. Dia tuh pelayar, ikut belayar. Jadi kemana-mana, ke India lah, ke Spanyol lah. Kalau negara-negara Eropa kayaknya sih udah modern ya. Takut apa sebenarnya? Tapi dia bilang nggak takut. Dia juga sering naik gunung. Saya itu nggak ada takutnya Pak. Itu menurut Pak Hadi gimana? Itu yang tadi tuh, itu nekat atau apa ya? Kita tuh diajarkan oleh guru agung kita tuh sebenarnya nggak perlu takut. Guru agung kita. Kenapa? Karena ini penjelasannya menarik. Saya lihat diskusinya Bante Santa Cito ya. Santa Cito dengan Sawang Samanera juga bahas tentang kenapa sih kita nggak perlu takut. Kalau kita mengaku kita murid guru agung kita ini kan udah paling mentok nih. Para dewa aja muridnya beliau. Dewa Saka aja paling tinggi itu muridnya beliau gitu. Maksudnya pemuja beliau. Siapa lagi? Dewa-dewa yang Yaka, yang raksasa, Gandaba. Itu ada yang jadi muridnya guru agung kita. Kalau kita juga sebagai murid,
Lah, ibaratnya apa ya? Makanya istilahnya apa? Sesama apa? Satu guru. Saya pikir kalimat itu mungkin datang dari sana. Bante Santacito juga ngomong begitu tuh. Oh, kok ini mirip nih. Backingannya sama gitu loh. Makanya kalau ini sayangnya Atanatia Paritanya penggalannya pendek ya. Sebenarnya kalau dilanjutkan, ini ada Yaka Gandaba yang disebut panjang. 30-an ya, yang pemimpin-pemimpin para Yaka. Jadi tidak semua di alam yang dewa, alam yang di luar manusia itu semua mengikuti ajaran guru kita. Ada juga yang tidak mengikuti, ya, tidak menjalankan ajaran, dan mereka kadang-kadang memang tidak suka. Tapi jangan khawatir, menurut Sutta ini yang suka dengan ajaran guru agung kita dan suka dengan sesama yang murid-murid yang melaksanakan ajaran Buddha, itu ternyata Yaka Gandaba naga yang yang gagah-gagah, yang ketuanya kan apanya? Panglimanya. Jadi disebutkan kalau di Atanatia Sutta itu, wah ini yang disebut loh. Makanya dibacakan kalau kita datang bahwa kita tuh sama-sama menghormati guru agung kita, sama-sama menjalankan dhamma. Nah, balik lagi ke Frisco nih, alumni kita ini. Kalau kamu nggak apa-apa sih, nggak ada takut, ya nggak ada masalah. Artinya kamu nggak menempatkan itu sebagai satu hal yang kamu yakini atau apalah. Saya nggak akan urus sana, tapi ada yang harusnya kamu takuti. Nah ini yang saya mau sampaikan, sebenarnya ada nggak sih yang perlu kita, yang kayak gitu-gitu kita nggak perlu takut ya. Karena tadi kita tuh sama murid Sang Buddha ya. Panglima-panglimanya Yaka Ganda itu juga sama-sama murid Sang Buddha. Jadi satu guru jangan. Yang Frisco ini, saya sampaikan begini, ini obrolannya menarik sama dia. Sebenarnya saya itu harus takut atau enggak Pak? Yang kayak gitu kalau kamu, pemahaman kamu bahwa alam seperti itu ada atau enggak, ya kamu enggak takut ya enggak apa-apa. Saya enggak mau masuk ke sana. Tapi ada satu hal yang menurut saya kamu harus takut. Nah ini yang jadi penting buat kita juga. Dan buat saya maksudnya. Takut yang harusnya kita miliki adalah takut kalau kita berbuat jahat. Nah saya bilang ke alumni saya ini, takutlah kalau kamu dimanapun, kamu bisa punya kesempatan berbuat jahat dan kamu lakukan. Jadi takutlah berbuat jahat, sehingga kamu berhenti berbuat jahat. Takutlah tidak punya kesempatan berbuat baik. Makanya kamu harus dimanapun berada, berbuatlah baik. Jadi bukan ketakutan yang menggigit ya, tapi ketakutan yang, aduh saya tuh harus selalu berbuat baik, saya tuh harus menghindari kejahatan. Jadi ada urgensi atau kemendesakan, saya nggak boleh ini, saya nggak boleh itu, yang buruk-buruk saya harus hindari. Itu yang sebenarnya ketakutan atau kemendesakan yang harus kita munculkan. Dalam bahasa Pali namanya ottappa. Diterjemahkan memang takut. Cuman takutnya bukan takut yang seperti masuk jalan lorong gitu. Ya, itu terang. Ini ada yang jahat, ini ada yang baik. Yang jahat ini jangan sampai saya lakukan. Jangan sampai, nah seperti kalimat-kalimat yang seperti itu. Jangan sampai. Jadi bukan sesuatu yang gelap, jalan lorong yang kita nggak tahu. Jadi ottappa itu sesuatu yang sangat jelas dan itu yang kita hindari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, sebenarnya saya jelaskan juga ke Frisco. Sebenarnya kalau kamu bicara tentang makhluk, Yaka, Gandaba, ada yang tidak mengikuti guru agung kita. Ini ada makhluk sebenarnya yang lebih mengerikan. Saya bilang, Yaka, Gandaba, naga itu dari kisah-kisah yang kita pernah dengar dari ulasan, kitab-kitab ulasan Sutta,
itu cerita latar belakangnya apa, itu makhluk-makhluk itu batasannya mereka kontak sama kita itu paling muncul, menakutkan, terus kita takut gitu ya. Tapi nggak pernah melukai, gitu tuh nggak pernah. Dalam cerita itu nggak sampai mencelakai. Paling menakutkan aja. Para makhluk peta yang seram-seram itu. Kalaupun ada yang kita dengar kok ada yang celaka, itu karena ketakutannya dia entah kenapa langsung mungkin shock gitu ya, kaget. Saya nggak tahu lah. Tapi dalam semua kisah itu nggak sampai ada yang mencelakai. Makhluk yang paling mengerikan sebenarnya adalah kita sendiri, manusia. Saya bilang ke Frisco, yang tadi ya, kalau makhluk-makhluk itu paling muncul menakutkan ya kita takut aja. Tapi kalau manusia itu, dia kalau bertindak, itu makhluk yang paling menakutkan aja nggak melakukan itu gitu. Kompas 2 hari ini ngangkat cerita kita yang di dunia pendidikan juga miris ya. Anak-anak usia sekolah di Padang satu, yang kemarin terakhir yang saya baca berita tanggal awal tanggal 18-19. Anak perempuan usia 18 tahun jualan pisang goreng untuk biaya sekolah ditemukan di pinggir hutan atau sawah itu. Terus anak sekolah jualan balon ditemukan, sudah serem-serem gitu. Kalau kita cek ya, itu bukankah kita tuh lebih mengerikan sebenarnya? Binatang aja kalau mau melukai atau membunuh itu karena dorongan kebutuhan mereka untuk mangsa aja, untuk makan aja. Tapi kita itu menghabiskan atau menghilangkan nyawa itu nggak ada alasan loh kadang. Bukan urusan kebencian, nggak ada. Dengan nama kebencian juga jadi aneh. Kebencian bisa ribuan orang hilang. Dengan kebencian dalam sekejap menciptakan alat-alat yang nyawa-nyawa hilang. Jadi yang paling mengerikan sebenarnya itu manusia. Makhluk-makhluk lain tuh nggak kayak gitu banget gitu. Jadi yang kalau kita mau koreksi ketakutan kita, takutlah terhadap diri kita sendiri yang tidak punya otapa. Karena kita bisa melakukan segala sesuatu itu lebih mengerikan. Kejam. Jahat. Apalagi kata-katanya. Biadab. Kita itu. Nah ini kalau pesan-pesan ini didengar, kan sebenarnya kita tuh harusnya lebih takut pada sesama kita ya daripada makhluk-makhluk lain. Bu Endang pernah cerita nih, seorang cenayang. Cenayang itu psychic, cenayang ya, orang yang bisa lihat. Dia bilang di Indonesia tuh koleksi makhluk-makhluk gaibnya kan banyak ya. Apa aja. Macam-macam lah. Sampai profesi juga ada yang jadi itu ngesot ya. Kasian, luka-luka. Itu mereka itu nggak sampai, menurut cenayang ini, itu dia pesan ke orang-orang yang datang ke dia, kalian itu paling ditakut-takuti aja, nggak sampai dilukai. Tapi kalau di tempat gelap, dia sendiri lihat yang bisa kemampuan lihat kayak gitu, dia cerita. Saya itu lebih takut sama tempat gelap, bukan munculnya yang gitu-gitu, tapi orang jahat. Karena orang jahat itu, dia mungkin gak mengerikan, tapi perilakunya itu bisa luar biasa kejam. Saya gak ada hubungan dengan dia datang, dia bisa mengambil apa yang ada di saya, dan kadang-kadang dia bisa memperlakukan saya lebih dari binatang. Jadi mengerikannya manusia melebihi dari apa yang seharusnya kita kita nggak perlu takut dengan makhluk-makhluk itu karena manusia sendiri lebih mengerikan.
Nah saya pesan ke Frisco, hati-hati. Ini yang harusnya kita takuti itu kita sendiri yang tidak punya otapa. Nah Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, ketakutan sekali lagi itu bisa mencelakai kita. Tapi ternyata kita itu makhluk yang menakutkan. Sehingga dari sini kita harus belajar bahwa jangan sampai kita sendiri jadi makhluk yang menakutkan karena tidak punya otapa. Kehidupan kita dalam alam yang kita sebut alam manusia berdampingan dengan alam-alam lain, kalau kita berpegangan pada ajaran Guru Agung kita itu hidupnya berdampingan. Ya. Makanya kalau di Etawata, salah satu senior saya di Widya Loka itu menjelaskannya begini, kita itu nggak pernah minta dengan makhluk-makhluk dewa. Kita itu bekerja sama dengan makhluk-makhluk dewa, conspire, bekerja sama, yuk hidup bareng, beriringan, sama-sama kita ini menjalankan dhamma. Keren ya. Jadi kita tuh sebenarnya nggak pernah dewa data dewa naga dan sebagainya itu nggak memohon kepada makhluk-makhluk yang itu untuk bantu kita, tapi conspire, bekerja sama. Ayo ajak sama-sama kita berbuat baik. Nah, kehidupan seperti itulah yang harus kita jalani ketika kita menjalani kehidupan beriringan dengan makhluk-makhluk lain. Kalau makhluk-makhluk lain kita bekerja sama dengan cara itu, dengan sesama manusia, harusnya kita bisa bekerja sama dengan lebih baik. Tapi tadi catatannya, kita itu makhluk yang bisa sangat menakutkan. Makanya, hiri otapa harus selalu kita pegang jadi modal, dan seperti yang dikatakan oleh Sang Buddha, pelindungnya kehidupan kita itu kan hiri dan otapa yang melindungi dunia ini. Kalau dunia udah nggak ada orang-orang yang punya hiri otapa, udah dah hancur, ya, mengerikan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua bisa menghindari keburukan, kita sendiri memperbaiki diri supaya terhindar dari jebakan-jebakan untuk jadi makhluk yang menakutkan. Mari kita hidup selaras dengan semua makhluk, dengan mengajak mereka untuk sama-sama bersama kita berbuat kebaikan, menjalankan dhamma. Semoga yang terbaik datang pada kita semua. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.